Oke kawan-kawan, jadi sekarang kita sudah bersama Mas Faiz, yakni narasumber kita pada kali ini. Di sini kita akan bersama-sama membahas seperti apa sih kedudukan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oke, langsung saja kita bersama Mas Faiz. Oke, bisa menanyakan tentang bagaimana sih menurut pendapat Mama tentang kedudukan manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Kedudukannya Iya. ya, kalau makhluk individu ya, kalau makhluk individu kita kan sebagai manusia ya, yang diciptakan Allah berbeda dengan makhluk yang lain. Kita makhluk, semut juga makhluk, hewan juga makhluk, tapi bedanya dengan hewan-hewan itu kita berakal gitu. Kedudukan manusia sebagai makhluk hidup, makhluk individu. Dulu kan Adam kan ya sendiri kan, ya sama Hawa gitu kan. Nah dulu sebelum adanya kita, ya mereka juga sebagai makhluk individu gitu, makhluk individu yang belum ada orang di sekitarnya. Maka ketika Adam dan Hawa turun ke dunia, itu mereka belajar dengan alam gitu kan, belajar dengan alam. Terus dengan belajarnya dengan alam itu, maka terjadilah namanya yaitu makhluk sosial gitu kan. Makhluk sosial itu bukan berarti kita hanya kepada manusia saja gitu. Seperti ceritanya anaknya Qabil yang membunuh Habil. Itu kan dia nggak tahu cara membunuhnya dengan apa. Akhirnya diajarin sama burung gagak atau raja wali. Nah itu bersosial dengan alam gitu kan. Nah kita sekarang ini individu dan sosial yang seharusnya bermasyarakat. Kita sebagai manusia, sebagai bertetangga, nggak mungkin di rumah kita dengan tetangga tidak bersosial, kita dengan tetangga tidak berperilaku baik gitu kan, tidak berbagi makanan, diam aja gitu. Saya juga sebagai orang baru di lingkungan ini itu belajar bagaimana bersosial dengan tetangga gitu. Kemarin juga contohnya ketika TM kebakaran. Nah itu kan yang pertama kali nolong siapa? Tetangga. Ya, yang pertama nolong tetangga. Jadi sebenarnya saudara terdekat itu adalah tetangga. Nah ini adalah contoh apa? Bagaimana kita dalam bersosial, khususnya dalam bertetangga. Karena Rasulullah sudah mewanti-wanti dengan sabdanya bahwa kita sebagai manusia, sebagai orang tuh harus baik dengan 40 tetangga kanan, kiri, depan, belakang. 40 loh, bukan cuma satu tetangga samping rumah, tapi 40. Itu 40 rumah depan, belakang, kanan, kiri. Itu kita harus berbuat baik gitu. Karena kalau kita berbuat baik, yaitu kita tidak menjadi manusia gitu. Seperti yang Allah inginkan atau yang Allah ridhoi gitu. Peran manusia sebagai makhluk individu dan ada juga peran manusia sebagai makhluk sosial. Mungkin kalau sebagai makhluk sosial ya kita udah tahu nih, peran kita tuh kayak bersosialisasi, bercengkrama dengan masyarakat. Peran kita terhadap individu pasti gimana sih penjelasan? Karena kita belum bisa menempatkan tuh. Kadang kita masih egois sama urusan kita sendiri, padahal kita bareng sama teman-teman, gabung kayak gitu. Ya, bermasyarakat lah. Ya kalau menurut saya gitu. Jadi untuk diri sendiri itu, ya kita kan hidup nih punya prioritas masing-masing. Iya. Punya prioritas masing-masing. Mungkin ada orang yang prioritas hidupnya untuk kerja. Akhirnya dia bangun tidur, ya udah pikirannya udah kerja, kayak Jepang misalnya kan. Bangun tidur langsung kerja, jadi robot, pulang sore. Jadi prioritas hidupnya untuk kerja. Ada juga prioritas hidupnya untuk misalnya untuk lillahi ta'ala, dakwah gitu. Jadi bangun tidur ya dakwah, sampai dirinya lupa, sampai keluarganya lupa. Ada juga gitu. Jadi tergantung masing-masing orang prioritas hidupnya itu mana gitu kan. Nah itu menurut saya sih gitu. Jadi pastinya manusia ya itu ingat prioritasnya itu untuk apa. Ini kan aku bilang kalau apa sih kalau tentang individu kita sendiri. Nah berarti tergantung keseharian seseorang itu ya. Kayak misalnya hari itu dia punya jadwalnya sebagai mahasiswa. Nah dia punya tata
waktu disiplin sendiri gitu. Kalau buat maafnya Allah, orang tua kan biasanya ke kantoran atau dan sebagainya, mereka juga punya kesibukan pribadi sendiri kayak gitu. Ya bisa, ya kesehari-harian juga prioritas gitu kan. Dan ya kalau mungkin kalau orang yang udah punya tujuan hidup gitu kan kita kan tuh pasti sering dibilang tulis satu cita-cita, tulis moto, tulis satu cita-cita, terus ini. Nah itu kan jadi apa, panduan hidup juga gitu. Ketika ya orang udah punya tujuan hidup, pasti dia mendahulukan prioritasnya gitu. Tapi kalau dia nggak punya tujuan hidup, pasti prioritasnya untuk individu, untuk diri sendiri, dia sendiri. Itu pasti. Karena ya ketika nggak punya tujuan hidup atau nggak punya ini, ya dia pasti prioritasnya untuk diri dia sendiri, makan perlu diri dia sendiri, terus ya apapun untuk diri dia sendiri. Gimana caranya gua hidup gitu, gimana caranya saya hidup gitu kan itu kalau individu ya lebih ke egois sih. Kalau misalnya dia mikirnya individu sendiri itu kan apa, manusia itu harus ke atas dan samping, vertikal dan horizontal kan. Kalau vertikalnya ya ubudiyah, apa, ibadah kita sama Allah gitu kan. Kalau vertikalnya untuk sosial, untuk masyarakat, untuk tetangga, untuk ya harus seimbang gitu kan. Berarti manusia individu sama manusia sosial itu harus seimbang ya? Harus seimbang. Menurut pendapat saya sih harus seimbang. Karena ya itu memang ya tuntunan, kalau sebagai orang muslim sih ya tuntunannya ya jelas gitu. Tuntunannya jelas. Dari penjelasannya Mas Said tadi ya, harus seimbang ya, tapi kita lihat nih di lingkungan kita sendiri, kadang tuh masih lebih mementingkan diri pribadi itu dan melupakan kayak dia terlalu sibuk dengan prioritasnya itu, dengan tujuan hidupnya kayak harus menjadi orang sukses, dia harus menjadi cita-citanya dan gak pandang siapa di sekelilingnya dan melupakan kayak keluarganya mungkin. Nah itu apakah bisa dikatakan kayak dia tuh gagal dalam menjadi makhluk sosial? Itu enggak sih? Kalau dibilang gagal, ya kalau pandangan Islam ya itu gagal. Adanya zakat itu untuk apa sih? Ya kan? Adanya zakat kan untuk berbagi, untuk mensucikan diri dari harta-harta yang dicari setahun penuh gitu kan. Itu dia pasti kalau udah egois pasti nggak bikin zakat, nggak bikin sedekah, nggak bilang gagal dalam pandangan Islam. Kalau pandangan umumnya biasanya kayak aku baca kemarin itu, mereka kalau misalnya gini, tetangganya nih ada hajatan ataupun gotong royong gitu, pasti kalau nggak dibantuin, kalau nggak kita ngikut ya dirumpiin dong. Dengan bahasanya dirumpiin di situ, pastinya dia sebelum dirumpiin dia punya kesadaran diri, oh saya nanti setahun yang ke depan ataupun 2 tahun yang ke depan pasti akan menghadapi kayak kita ada hajatan, ataupun nggak mungkin kita membuat rumah dengan diri sendiri kan, nggak mungkin gitu. Pasti dengan adanya kesadaran pribadi sendiri kan. Beda lagi kalau orang itu nggak ada kesadaran. Kalau dia nggak ada kesadaran ya udah makan tidur nutup, punya ruang lingkup rumahnya sendiri, nggak tahu interaksi sama tetangganya. Kurang lebihnya ya kayak gitu sih. Terus kan misalnya gini, kita udah tahu nih tentang kedudukan kita nih sebagai individu sama sosial gitu. Ada nggak sih dilema individunya sama sosialnya itu, ada di dilema nggak sih kayak gitu? Di masyarakat gotong royong, Ya, harus kita berangkat punya kerja, harus ini gitu ya. Mau bagi yang mana? Gitu. Kalau misalnya terjadi dilema ya antara individu dengan masyarakat, kembali lagi ke misalnya prioritas utama dalam diri ini, misalnya itu termasuk prioritas yang sangat mendesak gitu. Misalnya ya harus berangkat, kalau nggak berangkat dipecat misalnya, itu kan berarti prioritas utama tuh. Berarti nggak bisa kita ninggalin kerjaan daripada gotong royong. Ya udah kita tinggal komunikasi dengan masyarakat, sorry nih ini nggak bisa mendampingi kerjaan nih. Otomatis kita tidak gotong royong ya akan dimaafkan gitu kan oleh masyarakat. Tapi yang untuk dilema sih sebenarnya komunikasi gitu, komunikasi. Bisa kita diam aja ketika kita tahu kalau kita nggak berangkat dipecat, tapi kita nggak ngomong, nggak bicara, nggak komunikasi dengan masyarakat, ya pasti masyarakat nyinyir lah. Pasti masyarakat itu orang kok kita gotong royong capek-capek, itu orang nyolong aja nggak bantuin kan gitu. Baik kawan-kawan, itu tadi sedikit sharing kita, ngobrol santai kita dengan Mas Faiz. Terima kasih kepada Mas Faiz yang telah meluangkan waktunya untuk kita semua, untuk kita repotkan dengan pertanyaan-pertanyaan
yang cukup rumit. Enggak sih. Kalau bersosial mah sehari-hari. Sehari-hari. Terima kasih Mas Aisyah atas waktunya. Sama-sama.